Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas B Teknik Keandalan akan menyampaikan hasil final project kami mengenai analisis keandalan sistem regression fan berbasis distribusi Weibull sebagai dasar strategi pemeliharaan. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Faiz Mariza dengan RP 509241057. Lalu teman saya, Saya Isna Rifatul Muhimah dengan NRP 50092411061. Saya Zaskia Marcelini dengan NRP 509241077. ya langsung saja ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari final project kami adalah dalam sistem industri yang modern kan. Jadi salah satu hal yang penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi dalam beroperasi. Keandalan menunjukkan kemampuan suatu komponen atau sistem untuk bekerja tanpa henti dalam waktu tertentu di bawah kondisi yang sudah ditentukan. Pada sistem yang tersusun secara seri, ketika satu komponen rusak, maka seluruh sistem akan berhenti bekerja. Maka dari itu, penting melakukan analisis keandalan untuk setiap komponen agar dapat menentukan strategi perawatan yang terbaik. Distribusi Weibull adalah salah satu model statistik yang sering digunakan untuk menggambarkan cara komponen mengalami kegagalan. Distribusi ini bisa menyesuaikan berbagai pola kecepatan kegagalan, seperti menurun, konstan, atau meningkat, dengan memperkirakan parameter-parameter distribusi Weibull seperti parameter bentuk beta dan skala tau. Maka bisa dihitung pakai komponen diprediksi waktu perawatan serta merencanakan perawatan pencegahan. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana menentukan parameter keandalan komponen dengan asumsi constant failure rate CFR menggunakan distribusi eksponensial atau beta sama dengan 1. Terus yang kedua, bagaimana menghitung nilai mean time to failure atau MTTF dan mean time to repair atau MTTR dari setiap komponen sistem seri. Yang ketiga, bagaimana menentukan dan menganalisis reliability sistem seri berdasarkan data parameter keandalan komponen. Yang keempat, bagaimana hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan strategi pemeliharaan preventif agar sistem tetap beroperasi dengan andal. Lalu ada tujuannya, yaitu pertama, menentukan parameter keandalan setiap komponen dengan pendekatan distribusi eksponensial yang berasumsi laju kegagalan konstan atau CFR. Yang kedua, menghitung dan menganalisis nilai MTTF serta MTTR sebagai indikator performa keandalan komponen. Ketiga, menghitung nilai reliability total sistem seri dengan menggunakan data hasil perhitungan parameter keandalan tiap komponen. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi pemeliharaan preventif berbasis waktu atau time-based maintenance berdasarkan hasil analisis keandalan komponen dan sistem. Yang bagian kedua, dasar teori. Keandalan reliability adalah ukuran probabilistik yang menunjukkan kemampuan sistem atau komponen berfungsi tanpa gagal selama periode tertentu dalam kondisi operasi yang ditetapkan. Secara matematis dinyatakan sebagai R T sama dengan E pangkat min lambda kali T dan fungsi gagalan kumulatif FT sama dengan 1 min RT yang menunjukkan probabilitas komponen gagal sebelum waktu T. Distribusi Weibull digunakan dalam analisis keandalan untuk menggambarkan variasi waktu gagalan komponen dengan dua parameter utama, bentuk beta dan menentukan pola laju kalian dan skala tau menunjukkan umur karakteristik komponen. Mean time to failure MTTF merupakan nilai harapan dari waktu kegagalan suatu komponen yang tidak dapat diperbaiki. MTTF dirumuskan sebagai berikut. MTTF sembilan tau dikali T dalam kurung 1 plus 1 per beta. Terus yang kedua ada mean time to repair, adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki komponen agar kembali berfungsi dan hanya berlaku pada sistem yang dapat diperbaiki. TTR dirumuskan sebagai berikut. Dan TTR sama dengan E dalam kurung kotak T, R sama dengan integral dari 0 sampai infinite T, FR, D, dt. Terus yang ketiga ada PDF atau probability density function atau fungsi kerapatan probabilitas. Menggambarkan bagaimana kemungkinan kegagalan terdistribusi sepanjang waktu hidup sistem. PDF atau FT dinyatakan dengan T lebih besar atau sama dengan 0, integral dari 0 sampai infinite FT dt sama dengan 1. Hubungan PDF dengan cumulative distribution function atau CDF dan fungsi reliabilitas RT adalah FT sama dengan integral dari 0 sampai T FU DU, RT sama dengan 1 dikurang FT besar sama dengan integral dari T sampai infinite FU DU. Terus yang keempat ada fungsi failure rate atau hazard rate, yaitu HT menunjukkan peluang kegagalan per satuan waktu pada saat T, dan asumsi bahwa sistem masih berfungsi hingga waktu tersebut. Secara matematis dinyatakan sebagai HT sama dengan FT dibagi RT sama dengan FT dibagi 1 min FT, atau HT sama dengan lambda T sama dengan beta dibagi tau, terus dikali dalam kurung T, tau, pangkat beta min 1.
Yang kelima, distribusi Weibull merupakan distribusi yang fleksibilitas dalam merepresentasikan berbagai pola kegagalan. Fungsi reliabilitas untuk distribusi Weibull, dua parameter beta dan tau dinyatakan sebagai RT sama dengan eksponensial dalam kurung kotak min, terus dalam kurung T per tau dipangkatkan beta. Selanjutnya di bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kumulatif yang menggunakan data time to failure atau TTF dan time to repair atau TTF dari 4 komponen yaitu V-belt, bearing, coupling, dan motor. Tahap metode meliputi identifikasi komponen, pengumpulan data kegagalan, penentuan distribusi dan parameter, lalu perhitungan PDF, failure rate, dan reliability komponen. Pada kasus CFR, perhitungan dilakukan dengan rumus FT sama dengan 1 per mu E pangkat T per mu. Failure rate dengan lambda sama dengan 1 per mu sama dengan 1 per MTTF. Reliability RT sama dengan E pangkat T per mu. Dan yang terakhir, melakukan analisis dan rekomendasi pemeliharaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu analisis data dan pembahasan. Yang pertama terhadap komponen V-belt. Analisis yang pertama ya terhadap komponen V-belt, di mana analisis yang pertama dilakukan data dan pengamatan parameter distribusi. Data hari mulai pemeliharaan dan hari selesai pemeliharaan, lalu dihitung TTR dan TTF. Dengan demikian diperoleh MTTF 2,74 hari atau 29 hari, MTTR 7,9 hari atau 8 hari, dan lambda 0,0348 kegagalan per hari. Selanjutnya yang kedua, analisis yang kedua, PDF, di mana menunjukkan probabilitas kegagalan komponen pada waktu ke T dan dirumuskan dengan lambda E pangkat lambda T. Berikut data yang diperoleh dari hasil perhitungan, dan di situ juga terlampir grafiknya. Di mana semakin bertambahnya waktu, probabilitas kegagalannya semakin menurun. Probabilitasnya semakin meningkat. Yang ketiga, failure rate dengan distribusi Weibull sama beta sama dengan 1, laju kegagalan bersifat konstan, sebesar hazard T sama dengan lambda sama dengan 0,0348 kegagalan per hari, artinya terdapat peluang 3,48 per hari bahwa V-belt akan gagal tanpa perubahan laju kegagalan seiring waktu. Lalu yang keempat, reliability function atau fungsi keandalan dengan lambda yang telah diperoleh 0,0348, maka dapat dirumuskan RT sama dengan E pangkat min lambda T. Kemudian dihitung dari data yang telah ditentukan dengan parameter-parameter yang didapat, menghasilkan data sebagai berikut dan keandalan yang ditampilkan dalam grafik, di mana semakin bertambah waktu, kegagalannya semakin meningkat. Komponen yang kedua yaitu bearing. Pertama, analisis data dan parameter distribusi dilakukan juga hal yang sama, data awal perbaikan dan data akhir perbaikan, lalu diperoleh TTR dan TTF untuk menemukan MTTF, di mana MTTF 23,18 hari atau 23 hari, MTTR 6,4 hari atau 6 hari, dan laju kegagalan 0,0431. Yang kedua, setelah didapatkan parameter tersebut, dihitung PDF atau probabilitas kegagalan dengan fungsi lambda E pangkat min lambda T, diperoleh perhitungan sebagai berikut dan didapatkan grafik yang menggambarkan bahwa semakin bertambah waktu, probabilitas kegagalannya semakin meningkat. Yang ketiga, failure rate, bahwa ketika beta sama dengan 1, laju kegagalannya konstan, dengan laju kegagalan sama dengan 0,0431 kegagalan per hari, yang artinya bearing rentang rusak dan perlu pemantauan rutin perusahaan sebanyak 4,31% per hari. Dan yang keempat, reliability function, di mana laju kegagalan 0,0431, maka RT
sama dengan E pangkat 0,0431 T dan diperoleh hasil sebagai berikut dan juga grafik yang menunjukkan bahwa semakin lama keandalan semakin menurun. Kemudian yaitu analisis pada komponen pertama yaitu analisis dan parameter distribusi. Nah, didapatkan data TTR dan TTF sesuai gambar pada tabel dan didapatkan analisis keadaan kopling dengan distribusi Weibull dengan CFR yaitu parameter bentuk 91 menunjukkan laju kegagalan konstan dengan nilai MTTF atau mean time to failure yaitu 9,1667 hari, mean time to repair yaitu 9,4615 hari dan failure komponen kegagalannya sebesar 0,1091 kegagalan per hari. Kemudian yaitu data-data parameter yang telah didapatkan tadi digunakan untuk menghitung pertama PDF atau probability density function yang menunjukkan probabilitas kegagalan komponen pada waktu T dan dirumuskan dengan FT sama dengan 0,1091 E pangkat min 0,1091 T dan didapatkan data pada tabel dan juga grafik yang menggambarkan hubungan PDF terhadap T di mana semakin lama mengalami penurunan secara eksponensial. Kemudian yaitu yang ketiga analisis failure rate atau eh, kegagalan yaitu dengan distribusi Weibull parameter bentuk sama satu laju kegagalan konstan CFR sebesar lambda sama 0,1091 kegagalan per hari atau 10,91% per hari menunjukkan gagal dan memerlukan aksi serta penggantian lebih sering untuk menjaga kelancaran operasi sistem. Kemudian yaitu analisis mengenai reliability function atau fungsi keandalan dengan rumus yaitu RT eksponensial pangkat min 0,1091 T. Kemudian dihitung nilai keandalannya dengan substitusi nilai T sebesar 0 sampai 10 hari dan didapatkan data sesuai tabel dan grafik di bawah ini. Di mana grafik menggambarkan hubungan RT terhadap T yang mengalami penurunan dan pada hari ke-40 keandalan komponen sebesar 1% dan seterusnya menurun hingga komponen mati. Ya, selanjutnya yaitu analisis pada komponen motor. Yang pertama, analisis data dan parameter distribusi. Yaitu diberikan tabel berisi data nilai TTF dan TTR seperti gambar pada di bawah ini dan didapatkan eh, berdasarkan data waktu antar kegagalan TTF dan TTR diperoleh parameter min MTTF yaitu 23,13 hari, min time to repair atau MTTR yaitu 5,29 hari, dan parameter kegagalan yaitu 0,0432 kegagalan per hari. Kemudian parameter yang telah sama probability density function atau PDF yang itu menunjukkan probabilitas kegagalan komponen pada waktu T dan dirumuskan dengan FT sama dengan 0,0432 Nah, E pangkat min 0,0432 T dan didapatkan data seperti tabel di bawah dan grafik yang menggambarkan hubungan PDF terhadap T yang sama menunjukkan penurunan secara eksponensial terhadap waktu. Kemudian yaitu yang ketiga analisis terhadap failure rate itu dengan distribusi Weibull dengan parameter bentuk 91 laju kegagalan yaitu konstan sebesar lambda sebenarnya 0,0432 kegagalan per hari atau sebesar 4,32% per hari menunjukkan motor memiliki keandalan sebanding dengan miring. Namun karena perannya vital perlu preventive maintenance rutin untuk mencegah downtime. Kemudian yang keempat yaitu analisis reliability function atau fungsi keandalan dengan rumus RT sama dengan E pangkat min 0,0432 T. Kemudian dihitung fungsi keandalan dengan substitusi nilai T sebesar 0 sampai 90 hari dan mendapatkan data sesuai tabel di bawah ini dan grafik hubungan RT terhadap T di mana keandalan bernilai 0, keandalan bernilai sebesar 2% di hari ke-90 dan terus menurun hingga komponen mati total atau tidak berfungsi lagi.
Kemudian yaitu ada analisis keandalan sistem. Dalam analisis keandalan sistem, setiap komponen memiliki laju kegagalan berbeda yang menunjukkan peluang gagal per satuan waktu. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai parameter kegagalan masing-masing komponen sebagai berikut, yaitu komponen V-belt sebesar 0,0348, komponen bearing sebesar 0,0431, komponen kopling sebesar 0,1091, komponen motor sebesar 0,0432, eh, kom- dan kemudian parameter kegagalan sistem dapat dihitung dengan menambahkan semua parameter kegagalan komponen yang ada dan didapatkan parameter kegagalan sistem sebesar 0,2302437795. Terus data menunjukkan kandang sistem menurun seiringnya waktu operasi dengan laju kegagalan 0,2302. Fungsi keandalan dinyatakan dengan RT sama dengan E pangkat min 0,2302 T. Nilai RT kemudian dihitung untuk rentang T sama sama dengan 0 sampai 30 hari sesuai tabel dan grafik berikut. Di mana grafik menunjukkan hubungan RT terhadap T yang semakin menurun, yaitu pada hari ke-20, keandalan bernilai 1% atau sangat kecil dan komponen akan mati di hari ke-30 dan tidak dapat berfungsi lagi. Sehingga per- perbaikan harus dilakukan di waktu sekitar 50% dari keandalan awal. Yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu analisis keadaan sistem pada pressure fan dengan distribusi Weibull parameter bentuk sama dengan 1 menunjukkan laju kegagalan konstan dengan kopling memiliki parameter kegagalan tertinggi sebesar 0,1091 dan feedback terendah dengan nilai 0,0348. Kemudian laju kegagalan total sistem yaitu sebesar 0,2302 menyebabkan keandalan turun hingga 1% pada T sama dengan 20 dan gagal total tidak dapat berfungsi lagi pada tes dengan 30 hari. Pemilihan optimal dilakukan sebelum tes sama dengan 3 atau sebelum sebelum keandalan sebelum sistem bekerja sampai 3 hari saat keandalan masih di atas 50%. Pendekatan Weibull terbukti efektif menentukan interval perawatan dan mendukung strategi Reliability Centered Maintenance atau RCM untuk menjaga keandalan dan efisiensi sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.